Oke, mungkin kita akan mulai pada jam 16:05 ya, sambil nunggu yang lainnya. Sebentar lagi mungkin jam 4:05 kita akan mulai langsung ke materi ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanika Pratama. Mungkin yang udah kenal, ya alhamdulillah. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai membuat kurikulum vitae menggunakan Canva ya. Nah, untuk awal sini eh, saya akan memberikan teori dulu apa sih itu kurikulum vitae atau CV. Kemudian bagaimana apa hal saja yang harus dicantumkan di CV kita. Kemudian hal apa saja sih atau tips and trick supaya CV kita itu dilihat oleh HRD ya. Ntar saya share screen dulu. Nah, eh, seperti yang tadi saya bilang, apa itu kurikulum vitae ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai CV. Nah, agenda tadi yang seperti saya bilang, yaitu pertama adalah pengertian dari CV, kemudian struktur CV, kemudian tools membuat CV, dan yang terakhir tips pengiriman CV ya. Kemudian nanti juga akan ada praktek untuk membuatnya ya di Canva ini. Nah, yang pertama, apa itu kurikulum vitae? Nah, jadi CV ini merupakan dokumen penting yang berisikan riwayat diri atau riwayat hidup. Nah, di dalam riwayat diri atau riwayat hidup ini ada data diri, ada pengalaman secara profesional atau kerja, kemudian ada prestasi akademik, baik non-akademik, kemudian ada hobi, keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam CV ini pada intinya adalah bagaimana atau apa saja data diri kita, misalnya nama, seperti itu ya, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Eh, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya struktur pembuatan CV. Nah, struktur di sini maksudnya itu komponen-komponen yang harus ada ya. Nah, eh, untuk yang pertama di sini saya tuliskan ada data diri ya. Nah, data diri ini sangatlah penting ya karena biasanya di dalam data diri ini HRD melihat
secara personal ya, dalam nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, jenis kelamin, seperti itu ya. Itu cukup penting juga. Kemudian yang kedua ada riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini tidak kalah penting karena nanti HRD melihat riwayat pendidikan kita, background kita dari mana. Apakah kita lulusan SMK atau SMA, apakah sesuai jurusan untuk masuk ke perusahaan yang dituju. Sebenarnya untuk riwayat pendidikan ini dalam satu waktu ada yang tidak penting ya, misalnya tidak memerlukan riwayat pendidikan harus A, B, C, D. Tapi ini harus ditulis ya, supaya minimal mengetahui, HRD mengetahui. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman. Nah, pengalaman di sini bisa dalam bentuk pengalaman membuat proyek atau pengalaman magang, pengalaman kerja. Ya, intinya semua pengalaman-pengalaman yang telah dilalui atau dilaksanakan itu dicantumkan juga ya di CV-nya. Jadi pengalaman ini sangat menjadi pertimbangan yang cukup besar ya untuk HRD yang dituju. Kemudian yang keempat ada keahlian. Nah, keahlian di sini contohnya menggunakan atau mengoperasikan komputer. Nah, itu penulisan keahlian itu jangan seperti itu ya, jangan yang umum. Kalau misalnya umum, nanti spesifikasinya tidak diketahui secara detail. Nah, kalau bisa untuk keahlian dituliskannya itu misalnya mengoperasikan aplikasi Microsoft Word misalnya, atau Microsoft Office ya, biar keseluruhan. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mengoperasikan komputer, terus ya dan lain-lain itu yang maksudnya keahlian yang umum itu kalau bisa jangan dicantumkan. Karena nanti ya nggak baik aja sih untuk dilihatnya. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah pencapaian. Nah, biasanya pencapaian di sini contohnya misalnya kamu adalah pemain bola misalnya, terus pernah juara apa gitu, liga misalnya, atau juara apa gitu ya, intinya berprestasi lah ya, juara satu debat atau dan lain-lain kayak gitu, itu boleh ditulis. Tapi tergantung juga, misalnya kamu mau melamarnya ke perusahaan yang seperti apa. Nah, nanti akan dibahas untuk selanjutnya. Nah, jadi dalam membuat CV itu di sini saya sudah merangkum ada beberapa website yang bisa kamu gunakan untuk menggunakan CV. Nah, yang pertama itu ada Canva. Nah, Canva ini yang akan jadi kita tutorialkan ya, atau kita buat cara-caranya di Canva. Nah, yang pertama itu ada Canva, kemudian ada CV Maker, kemudian ada Wozber. Nah, Canva dan CV Maker itu hampir sama ya. Jadi desainnya sudah ada, template-nya sudah ada. Jadi kita tinggal ganti-ganti, terus ya geser-geser dikit lah ya. Kalau menggunakan Canva dan CV Maker. Nah, mungkin satu lagi Wozber ya. Nanti saya akan bikin tutorialnya sedikit. Nah, jadi Wozber ini CV-nya dengan tipe ATS ya. Jadi ATS itu CV-nya ringan dan juga lengkap ya. Kalau di CV di Canva kan sebenarnya bisa juga membuat CV ATS di Canva, namun lebih enaknya menggunakan tools yang bernama Wozber ya. Nah, setelah tools di sini saya akan memberikan tips untuk bagaimana cara mengirim CV ya agar minimal dilihat oleh HRD. Nah, karena CV itu kan biasanya yang ngirim itu nggak mungkin 5 orang, 10 orang, mungkin ya ribuan bahkan ratusan orang ya. Nah, jadi bagaimana sih minimal HRD itu melihat CV kita. Nah, yang pertama itu penamaan pada file CV-nya. Nah, pada file CV di sini setidaknya jangan random gitu ya, misalnya apa gitu 025, kan suka ada tuh yang random-random gitu. Nah, itu setidaknya jangan kayak gitu. Seminimal mungkin adalah dengan format kayak gini.
CV underscore nama kamu. Nah, seminimalnya seperti itu. Intinya rapi sih, maksudnya pakai nama, misalnya nama kamu di sini dituliskan, CV bla 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 atau minimal namanya aja itu boleh. Nah, yang kemudian ukuran filesnya jangan terlalu besar. Nah, kenapa jangan terlalu besar? Karena nanti yang melihatnya pun akan malas ya kalau misalnya filenya 20 MB, 10 MB, jangan seperti itu ya. Nah, kalau bisa di bawah 1 MB, setidaknya 2 MB ke bawah lah. Kalau bisa sih 1 MB ke bawah, tapi kalau misalnya memang besar itu 2 MB sudah dikatakan cukup ya filenya. Kemudian yang terakhir, sesuaikan isi CV dengan tempat kerja. Nah, kebanyakan kita bikin CV satu untuk banyak perusahaan. Nah, lebih baiknya itu satu perusahaan menggunakan satu CV yang berbeda. Jadi spesifikasinya juga kelihatan. Kalau untuk CV-nya, nah ya jadi intinya untuk contoh misalnya kita mau ngirim CV ke Honda misalnya. Nah kan di Honda itu spesifikasinya misalnya harus bisa motor, harus bisa apa gitu ya minimal ya bisa tidak buta warna dan lain-lain. Nah, jangan menggunakan CV yang umum gitu. Jadi buatkan satu CV untuk satu tempat kerja supaya si spesifikasi keahliannya atau jurusannya itu terlihat oleh HRD kayak gitu ya. Jadi tiga tips itu yang mungkin bisa diterapkan supaya HRD bisa melihat CV kamu ya. Setidaknya melihat gitu ya. Kalau banyak yang sudah mengirim CV kan, terus nggak kelihatan, nah itu mungkin masalahnya ada di 3 faktor ini ya. Mungkin bisa diterapkan juga. Nah, ini untuk teorinya kita sudah selesai. Kemudian kita akan yang namanya praktek untuk pembuatannya. Nah, di sini kalau di Canva, kita klik, kita ulangi aja. Websitenya canva.com ya. Nah, kayak gini. Mungkin ada yang udah tahu juga aplikasi Canva. Kemudian kita di sini bisa search aja CV atau resume. Nah, kayak gini. Kita klik aja. Nanti ada banyak di sini template-template ya yang bisa kita gunakan. Dari mulai yang warna-warna dan lain-lain ya. Nah, kalau bisa untuk pembuatan CV warnanya jangan terlalu mencolok ya. Tapi tergantung juga dari HRD-nya sih. Intinya kita cari aman aja untuk dari desain. Jangan terlalu rame, jangan terlalu simpel juga. Pertengahan aja gitu ya. Untuk contohnya mungkin saya akan menggunakan yang nah yang ini kayaknya bagus. Klik kanan. Nah, ini untuk contohnya ya. Jadi di sini sudah diberikan template juga kayak riwayat pribadi, bakat keahlian, informasi kontak, latar belakang akademik kayak gini ya. Nah, ini kita bisa ganti-ganti sesuai format yang tadi sudah kita buat ya. Nah, di sini riwayat pribadi bisa digunakan misalnya saya merupakan orang yang pekerja keras. Nah, ini untuk contoh aja ya. Nah, kayak gini. Nah, riwayat pribadinya seperti apa? Ini kalau bisa jangan copas ya, maksudnya kita bikin kata-katanya sendiri, misalnya
eh, riwayat pribadinya seperti apa, latar belakang. Nah, kemudian bakat dan keahlian di sini kan gak jarang gitu yang misalnya kayak gini. Eh, bentar, Microsoft Word. Nah, misalnya bakat keahliannya Microsoft Word. Terus di sininya spesifikasinya pakai bintang misalnya kita contohkan pakai X misalnya ya. Misalnya bintang 5 aja, X5 aja. Nah, X5 itu kan HRD nggak tahu gitu ya. Bintang X5 itu artinya apa gitu ya. Misalnya contoh kayak gini aja. Tambahin Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel X-nya 2. Nah, ini parameternya si HRD nggak tahu gitu ya. Nah, makanya kalau mau menggunakan leveling itu kalau bisa kayak gini, advance misalnya yang ini. Kemudian yang ini coba pakai Indonesia aja mungkin ya. Pro misalnya ini. Terus ini menengah misalnya kayak gitu ya. Jadi jangan pakai bintang atau apa gitu ya, pakai indikator yang lain gitu, yang apa namanya, yang HRD itu nggak kenal atau nggak tahu gitu indikator itu dapatnya dari mana, dasarnya dari mana gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ya kayak yang tadi misalnya menengah, kemudian pemula, dan lain-lain ya. Nah, jadi tahu gitu ukurannya setidaknya menengah itu sampai mana, pemula itu sampai mana. Ya gitu ya. Ini untuk bakat dan keahlian. Kemudian informasi kontak, nah ini mah ini sih bisa selengkap-lengkapnya ya, dari alamat, dari telepon, email dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian ini ada riwayat kerja ya, riwayat karir. Kalau bisa selengkap-lengkapnya, misalnya dari nama nama posisi, misalnya kemudian nama pekerjaannya, kemudian lama kerjanya dari bulan apa ke bulan apa, gitu ya, misalnya. Kemudian job desk-nya seperti apa di pekerjaan yang seperti dahulu, supaya jelas gitu ya. Dan bisa di jangan ini jangan apa sih namanya? Jangan dibuat-buat, kalau bisa sih sejujur-jujurnya ya CV. Biar nanti ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya di CV-nya bisa semua gitu, tapi pas kenyataannya nol gitu, nah itu kan kita yang malu sendiri gitu ya. Gitu. Nah, ini kan latar belakang akademik. Nah, bisa juga seperti ini ya. Bisa juga pendidikan terakhir, bisa juga dari kecil. Nah, namun alangkah lebih baiknya kita pendidikan yang terakhir aja, soalnya yang terakhir kan cukup apa ya? Biasanya kalau di SMK kan suka ada jurusannya, kalau di universitas juga ada jurusannya kayak gitu ya. Jadi lebih terarah gitu ya. Kalau misalnya dari SD, SMP, SMA juga sih nggak apa-apa, tapi ya opsional itu untuk kayak gitu ya. Kemudian ini resensi pribadi ini enggak ya, kita ganti aja pakai yang lain. Lihat pribadi, bakat kalian kayak gitu ya. Nah, ini untuk foto, kita bisa ganti-ganti fotonya. Namanya kita double klik aja. Contoh pakai nama saya kayak gini, ya, kayak gini, ya kayak gini. Contohnya, misalnya udah ya. Nah, kalau misalnya udah mengedit-ngedit kayak gini, kita download, kemudian di sini filenya jadikan PDF ya. Jangan jadikan file foto seperti PNG, JPG, seperti itu ya. PDF standar aja misalnya. Kemudian download. Nah, kalau misalnya lebih simpel di sini nih. Di atas, kita ketik CV underscore Ihsan Eka Pratama. Misalnya contoh kayak gini ya.
download dengan file PDF, kemudian unduh. Nah, tunggu sampai mengunduhnya selesai. Nah, setelah selesai, oh ini JPG ya, salah. Kita ke PDF dulu, unduh. Nah, sudah kayak gini, barulah kirim ke email HRD masing-masing yang akan dituju ya, seperti itu. Mungkin dari Canva sampai cukup segini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke yang aplikasi satu lagi. Buat Mas Agung, linknya link apa ya maksudnya? Link dari CV yang baru kakak buat. Oh ini nih. Ini saya kirimkan ya si linknya. Jadi nanti bisa dipilih-pilih aja template-nya. Nanti di dalamnya kayak gitu. Izin bertanya, semisal keahliannya hanya ditulis basic Microsoft. Boleh seperti itu juga. Nah kalau bisa dikasih leveling juga ya, supaya kelihatan gitu dari HRD-nya. Bisa seperti itu juga bisa. Disebutkan satu-satu misalnya basic apa itu. Boleh. Dan mungkin terakhir di sini saya akan kasih tahu web yang selanjutnya ya. Web itu Wozber. Sebentar. Wozber ini hampir sama ya, kayak Canva tapi lebih simpel. Nah ini nama webnya Wozber. Bisa sambil dicek. Nah jadi di sini juga sama, cuma di sini bentuknya atau tipenya itu kayak ngisi form gitu ya. Jadi ini di sini kita tambah aja nanti tuh. Nah kayak gini ya. Jadi di sini itu apa namanya? Kayak ngisi form gitu. First name, last name, job title, kontak detail, email address kayak gitu. Di sini ada experience, education, skill, language, certificate, summary. Kayak gitu ya. Contoh misalnya San Kak Sadut AI misalnya Bandung Indonesia misalnya kayak gini. Experience di sini bisa di add ya kayak gini job title misalnya video editor bisa AI. Mulai ini contoh aja ya. Nah kayak gini.
friendly work aja, udah. Kemudian ke education, ya di sini bisa dituliskan misalnya MKN 1 Bandung, kayak gitu ya. Contoh-contohnya seperti ini, skills, Premiere. Nah ini ratingnya, beginner, intermediate, advanced, expert, nah kayak gini lah. Ya. Misalnya Microsoft Word, yang tadi, advance, kayak gini ya. Dan untuk summary-nya, ini contoh ya. Misalnya tadi misalnya udah diisi-isi, nah nanti jadinya kayak seperti ini. Simple ya. Jadi di sini nggak desain-desain seperti apa, cuma penempatan aja. Di website Wozber ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk mengenai Wozber atau sudah cukup? Mungkin saya tunggu sampai jam 16.30. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin saya akan tutup aja untuk webinar pada kesempatan kali ini. Oke, dari Kak Rafida, izin bertanya apakah Wozber dan Canva terdapat perbedaan? Kalau perbedaannya sih, kalau di Canva itu banyak template-nya, banyak template desainnya ya. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di Canva itu kita penempatannya harus bisa diganti-ganti, misalnya dari kiri ke kanan ke kiri. Nah, kalau di Wozber itu kita hanya mengisi form yang tersedia dan penempatannya itu tidak bisa diganti-ganti. Jadi kedua itu ada plus minusnya ya. Kalau di Canva desainnya beragam dan template-nya banyak. Nah, kalau di Wozber itu emang tipe CV-nya itu ATS. Jadi ATS itu simple ya, minimalis. Jadi tergantung juga sih mau mana yang menggunakan Canva ataupun yang Wozber kayak gitu. Mungkin cukup untuk Kak Rafida atau ada yang kurang jelas? Kalau rekomendasi sih secara desain Canva, tapi secara minimalis dan ke apa namanya? Kelengkapan secara data itu bisa diambil dari Wozber ya, bisa pakai Wozber seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa buat yang desain di Canva, terus si formatnya ngikutin di Wozber. Tapi kalau misalnya secara desain sih Canva ya menang. Tapi kalau secara data Wozber itu yang menang kayak gitu. Untuk Kak Faradila.
Ya mungkin tidak ada yang mau bertanya lagi ya. Mungkin saya akan tutup kembali. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kembali, bisa langsung DM ke Instagramnya bisa.design.id dan nanti langsung aja di DM ke situ. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.